Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Eka Hapsari Komariah dari kelas 04 TPLM 011 jurusan Teknik Informatika. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Intan, yaitu tugas pengantar aplikasi komputer. Soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang generasi industri 4.0, era society 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan fundamental di bidang industri yang telah memasuki era baru. Gelombang keempat dari perjalanan dan perkembangan revolusi industri, sebab itulah disebut dengan revolusi 4.0. Secara perlahan, revolusi industri 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomatisasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat yang mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala atau Internet of Things, komputasi awan atau cloud computing, dan komputasi kognitif. Otomasi sendiri merupakan sebuah teknik penggunaan mesin yang disertai dengan teknologi dan sistem kontrol guna mengoptimalkan produksi dan pengiriman barang serta jasa. Dalam teknik ini, peran tenaga kerja manusia tidak lagi mendominasi, karena kerja mesin-mesin robotik mampu bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik dan kuantitas maupun kualitasnya. Soal nomor 2, jelaskan dampak buruk dan baiknya sebagai akibat dari revolusi industri 4.0. Untuk dampak positif revolusi industri 4.0 yaitu terdapat yang pertama, terdapat banyak industri di kota-kota besar. Jadi terdapat banyak industri seperti industri pabrik. Yang kedua, semakin berkembangnya bidang pendidikan sehingga masyarakat akan semakin terdidik. Jadi untuk sistem pendidikan di Indonesia tidak lagi minim seperti dahulu, tetapi telah berkembang. Bisa belajar melalui internet. Yang ketiga, memudahkan hubungan antara orang yang jauh bahkan antar negara, yaitu melalui internet seperti video call. Yang keempat, semakin cepatnya persebaran informasi kepada semua masyarakat di berbagai daerah. Yang kelima, semua komponen di dalam suatu wilayah bisa semakin ikut berkontribusi untuk kemajuan bersama. Semuanya keuntungannya didapatkan dari keuntungannya karena memakai internet. Karena jejaring sosial itu dapat mencakup seluruh negara di dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi semakin berkembangnya teknologi. Untuk selanjutnya, kerugian revolusi industri 4.0. Yang pertama, timbulnya diskriminasi sosial di antara kehidupan masyarakat, seperti anak-anaknya yang tidak bergaul dengan tetangga, dengan sosialnya, yaitu mereka lebih mengutamakan gadget. 2. Timbulnya suatu kapitalisme di dalam bidang perekonomian. 3. Biaya kebutuhan hidup semakin besar karena masyarakat semakin konsumtif. Jadi kita lebih banyak memakai internet, jadi pengeluaran masyarakat itu semakin banyak. Jadi internet itu lebih banyak digunakan dan kita juga harus membeli lebih banyak kuota. Yang keempat, sering tersebar berbagai macam berita hoaks dan banyak yang mempercayai berita hoaks tersebut, seperti di dalam grup WhatsApp atau yang terdapat di Google. Kadang di-share link-link yang tidak benar, jadi harus dicari tahu dulu asal usulnya dari mana. Selanjutnya, khususnya di Indonesia, banyak
banyak sumber daya alam yang dioleh oleh pihak asing. Selanjutnya, persebaran teknologi yang belum merata, terutama di wilayah-wilayah pedesaan terpencil. Keuntungannya untuk di dunia pendidikan emang udah banyak, karena guru-guru juga banyak yang mengajar dari rumah ke rumah. Tapi kalau untuk teknologi seperti internet, gadget, kadang kan di daerah-daerah pedesaan seperti pelosok tidak semuanya terjangkau oleh internet, jadi minim untuk penggunaan teknologi juga. Soal nomor 3, jelaskan timeline revolusi industri atau sejarah revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri dimulai dari industri 1.0 yang seperti penemuan mesin uap pada abad ke-18 yang dipakai untuk proses produksi barang menandai revolusi industri 1.0. Selanjutnya ke revolusi industri 2. Terjadi pada awal abad ke-20, revolusi industri 2.0 ditandai oleh penemuan tenaga listrik. Mobil mulai secara massal diproduksi pada tahun 1800-an. Masalah kendala waktu dalam proses merakit satu mobil yang harus dilakukan seorang perakit mobil dari awal hingga akhir terselesaikan saat muncul revolusi lini produksi yang memanfaatkan ban berjalan di tahun 1913. Ini mempermudah proses produksi karena tidak lagi butuh satu orang untuk merakit satu mobil, karena mereka dilatih menjadi spesialis yang fokus mengurus satu bagian saja. Yang selanjutnya, revolusi industri 3.0. Manusia masih punya peran penting dalam produksi barang hingga revolusi industri. Revolusi ini berubah semenjak revolusi 3.0 ini. Abad informasi dimulai dengan munculnya mesin yang bisa bergerak dan berpikir sendiri, yaitu seperti komputer dan robot. Jadi komputer dan robot ditemukan pada saat revolusi industri 3.0. Setelah itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 disebut akan secara fundamental mengubah hidup dan kerja manusia dibanding pendahuluannya. Revolusi industri 4.0 yaitu punya ruang lingkup, skala, dan kompetensial yang lebih luas. Contohnya seperti di tanah air ini kebijakan e-smart, industri kecil yang menengah. Kebijakan tersebut membantu para pelaku usaha ekonomi secara lebih masif dapat mempromosikan produk mereka di platform digital. Selanjutnya yang terbaru yaitu Society 5.0. Semua kemajuan dan perubahan di bawah revolusi industri 4.0 mungkin membuat banyak orang merasa tidak revolusi lagi. Nah, namun pikiran ini musnah setelah muncul revolusi 5.0. Sederhananya, revolusi 5.0 ini bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Integrasi tersebut dilakukan untuk membuat semua hal menjadi lebih mudah, keseimbangan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan memanfaatkan sistem yang sangat mengintegrasikan kedua hal tersebut, membuat semua hal menjadi mudah, terutama memperluas prospek kerja. Soal nomor 4, siapkah Indonesia menuju revolusi industri 5.0? Kalau menurut saya itu mengalir seperti air aja, karena kita juga harus siap untuk menghadapi revolusi ini. Nah, di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Jadi internet itu bukan cuma informasi, tapi juga untuk menjalani kehidupan. Jadi perkembangan teknologi dan untuk meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. 5.0 ini lebih mengarah kepada kecerdasan buatan, yaitu seperti kemampuan lebih untuk melakukan
maupun menganalisa sesuatu menggunakan bantuan robot, meringankan pekerjaan berat seperti menganalisa informasi dan skala masif yang dapat mempersingkat sebuah pekerjaan. Jadi buat 5.0 ini mempermudah segalanya, tetapi kerugiannya itu yaitu untuk lapangan pekerjaan manusia mungkin akan minim jika kita tidak mengasah lagi pengetahuan pembelajaran yang kita ketahui, karena kita akan kalah dengan para mesin buatan manusia itu sendiri. Sesungguhnya revolusi industri 5.0 itu memiliki peranan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Sistem yang terhubung di dunia maya merupakan hasil optimal yang telah diperoleh dari adanya artificial intelligence dengan menggabungkan teknologi big data yang bisa menjadi nilai balik dalam bidang industri maupun society dari yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Jadi kita tetap harus mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri 5.0 ini, karena mau tidak mau, harus tidak harus, kita harus siap. Jadi dengan cara yaitu kita tetap mengasah kemampuan otak kita, mengasah juga pengetahuan kita supaya kita tidak kalah dengan para mesin buatan manusia sendiri. Untuk soal nomor 5, untuk mata kuliah PAK, bab mana yang menurut kalian mudah dan sulit? Kalau menurut saya untuk yang mudah, mungkin bukan mudah ya, karena kan kita sebagian besar lebih kurangnya kita menggunakan Microsoft seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint untuk pengaplikasiannya, jadi kita tidak terlalu sulit karena sehari-hari kita telah menggunakannya. Seperti Microsoft Word kan pengolah kata, seperti Excel kita juga memakai Excel untuk membuat tabel-tabel, karena itu udah biasa kita bikin, jadi kita tidak kesulitan lagi, tidak terlalu sulit untuk seperti rumus-rumusnya. Paling kita harus lebih perdalam lagi karena banyak juga item-item atau yang belum kita ketahui. Untuk yang sulit mungkin menurut saya untuk yang bab software, karena kadang mungkin kan sebenarnya itu dasar, tapi menurut saya itu kurang cepat paham untuk materi itu, tapi lama-kelamaan saya paham. Awal-awalnya saya nggak paham karena menurut saya itu sebenarnya itu pelajaran tapi lebih masuk ke hafalan, karena kan kita harus tahu seperti apa. Seperti ada juga kan di bab software itu ada tentang sejarah perkembangan komputer. Jadi kita kan tahu komputer dari awal sampai akhir, sampai yang sekarang kita gunakan itu masuk ke tipe yang mana, perkembangan yang mana. Sekian video tugas PAK ini saya buat guna menyelesaikan tugas dosen Ibu Intan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang, boleh minta tolong untuk dilengkapi. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.